Teman-teman, apapun bisa terjadi dan boleh terjadi pada diri kita, tapi semangat untuk belajar, untuk mempersiapkan diri, untuk tes SKB Pamong belajar, tidak boleh kendor tentunya. Ya, teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini dengan menonton atau mensubscribe, bahkan memberi komen. Dan bisa jadi juga ada yang memberikan atau share ya dengan teman-temannya. Terima kasih, mudah-mudahan kerjasama ini ya membuahkan hasil bagi kita bersama. Teman-teman, kemajuan kita tidak mungkin kita raih seorang diri. Kita masuk ke soal yang pertama. Silabus merupakan acuan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Silabus pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C memuat hal-hal sebagai berikut kecuali A. Identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, B. Standar kompetensi atau SK, C. Kompetensi dasar atau KD, D. Materi pembelajaran, atau E. Penutup. Yang mana jawabannya, teman-teman? Ya, kita sambil lihat pembahasannya. Ya, yang kecuali adalah bagian penutup. Pembahasannya, silabus memuat hal-hal sebagai berikut. A. Identitas mata pelajaran atau tema pelajaran. Misalnya, identitas mata pelajarannya adalah mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, kesenian, dan lain sebagainya. Kemudian standar kompetensi, yaitu kompetensi standar yang ingin atau harus dicapai oleh suatu mata pelajaran. Kemudian kompetensi dasar adalah kompetensi yang paling dasar yang harus dimiliki. Biasanya SK dan KD ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Kemudian materi pembelajaran. Yang E, kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini merupakan hal nanti yang disusun oleh seorang guru atau seorang tutor belajar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, juga ini adalah hal yang nanti disusun oleh seorang guru atau tutor pembelajar didasarkan pada SK dan KD. Kemudian penilaian, yaitu bagaimana seorang guru menilai keberhasilan proses pembelajarannya dan proses belajar dari peserta didiknya. Yang H adalah alokasi waktu sesuai dengan jenis layanan pembelajaran. Berapa menit dalam satu pertemuan, misalnya untuk tingkatan kesetaraan paket A itu adalah 35 menit satu kali pembelajaran tatap muka. Paket B 40 menit dan paket C adalah 45 menit. Satu materi pelajaran atau satu standar kompetensi atau satu kompetensi dasar akan diselesaikan dalam berapa kali pertemuan. Berarti berapa alokasi waktu untuk standar kompetensi atau kompetensi dasar tersebut. Kemudian yang I, sumber belajar. Jadi itu teman-teman ya, bahwa silabus itu memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, kemudian SK dan KD, materi pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya, indikator pencapaian kompetensi, kemudian penilaian atau teknik penilaian yang digunakan, alokasi waktu yang sesuai dengan jenis layanan pembelajaran, dan sumber belajar. Jadi yang kecuali adalah yang E, yaitu bagian penutup. Kita masuk ke soal yang kedua, teman-teman. Teman-teman yang belum subscribe, baru menggunakan channel ini, mudah-mudahan teman-teman sudi kiranya untuk subscribe channel ini, sehingga channel ini bisa berkembang dan memberikan layanan kepada banyak pihak,
terutama untuk teman-teman yang membutuhkan sarana belajar, utamanya adalah materi-materi tentang tes CPNS. Soal yang kedua, standar proses pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C mencakup hal-hal sebagai berikut, kecuali. Yang ditanyakan adalah standar proses pendidikan. Paket A, paket B, dan paket C mencakup hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Penyusunan kurikulum, B. Perencanaan proses pembelajaran, C. Pelaksanaan proses pembelajaran, D. Penilaian hasil pembelajaran, dan E. Pengawasan proses pembelajaran. Jadi teman-teman, seorang tutor belajar atau seorang guru harus menguasai beberapa standar. Standar apa saja yang harus dikuasai oleh seorang guru atau oleh seorang tutor, dan biasanya ini adalah termuat di dalam standar proses. Nah, standar proses itu isinya apa saja? Kita lihat yang kecuali ya. Yang kecuali artinya tidak termasuk ke dalam standar proses, yaitu penyusunan kurikulum. Jadi standar proses memuat 1. Perencanaan pembelajaran, 2. Pelaksanaan proses pembelajaran, 3. Penilaian hasil pembelajaran, dan yang keempat, pengawasan proses pembelajaran. Jadi B, C, D, dan E itu merupakan isi dari suatu standar proses. Kita lihat pembahasan lengkapnya. Nah, ini teman-teman pembahasannya cukup panjang dan lebar ya. Standar proses memuat 1. Standar perencanaan pembelajaran. Dalam standar perencanaan pembelajaran itu meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, kemudian kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran yang digunakan, kemudian kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Jadi, secara sederhana, suatu standar perencanaan pembelajaran memuat langkah awal seorang tutor belajar atau seorang guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, di mana dalam RPP itu memuat identitas mata pelajarannya, standar kompetensi, kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajarnya apa, berapa alokasi waktu yang dipergunakan, kemudian metode pembelajaran yang dipergunakan, kegiatan pembelajarannya seperti apa, kemudian penilaiannya seperti apa, dan sumber belajar. Standar proses yang kedua adalah mencakup standar pelaksanaan pembelajaran. Jadi, di awal seorang guru melaksanakan perencanaan, kemudian yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Standar pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi atau penerapan dari rencana pelaksanaan pembelajarannya. Di dalam RPP, teman-teman biasanya memuat langkah-langkah pelaksanaan pembelajarannya. Biasanya, tahap awal apa yang dilakukan oleh seorang guru, kemudian inti pembelajarannya, atau langkah intinya apa yang dilakukan oleh seorang guru,
Kemudian bagian penutup, apa yang dilakukan oleh seorang guru. Itu menggambarkan adalah standar pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan. Nah, dalam kegiatan pendahuluan, apa yang biasa dilakukan oleh guru? 1. Menyiapkan siswa, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik tentu ya bertanya apakah siswa sehat. Kalau secara psikis apakah sudah fokus pada mata pelajaran atau ada masalah. Jadi membuat siswa menjadi siap untuk memulai atau melaksanakan pembelajaran. Kemudian mengajukan pertanyaan tentang kondisi diri, kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, pengalaman yang pernah dialami oleh peserta didik, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi dalam tahap pelaksanaan pembelajaran, seorang tutor belajar atau guru harus menjelaskan apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Biasanya tujuan pembelajaran adalah dalam rangka untuk terpenuhinya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang berikutnya dalam tahap pendahuluan adalah menyampaikan cakupan materi. Jadi pada pertemuan ini, materi apa yang dipelajari? Setelah bagian pendahuluan dalam pelaksanaan pembelajaran adalah pada kegiatan inti. Ini pada kurikulum KTSP teman-teman ya. Kita mengenal kegiatan intinya adalah eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sementara dalam kurikulum K13, itu kegiatan intinya adalah kegiatan yang berkaitan dengan penemuan suatu konsep atau kebenaran. Jadi kurikulum 2013 kan orientasinya adalah pendekatan saintifik. Jadi siswa dalam proses atau pelaksanaan pembelajarannya mencari dan menemukan jawaban dari suatu fenomena-fenomena yang dia pelajari. Jadi tidak diberikan oleh guru. Sementara dalam kurikulum KTSP, kegiatan intinya berkaitan dengan kegiatan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Eksplorasi itu apa? Mencari, menemukan. Elaborasi, mencari lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang konsep-konsep yang di awal sudah dia temukan. Kemudian konfirmasi ini berarti tugas guru dan siswa untuk mengecek apakah pengetahuan yang dipahami oleh siswa itu sudah tepat, sudah benar. Nah, di sini adalah peran guru untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang apa yang dipahami oleh siswa. Nah, pada standar pelaksanaan pembelajaran yang terakhir itu adalah kegiatan penutup. Apa yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam kegiatan penutup ini? Yang pertama adalah membuat kesimpulan dari materi yang dipelajari. Kemudian melakukan penilaian atau refleksi. Penilaian bisa dilakukan oleh seorang tutor dari proses kegiatan pembelajaran itu. Misalnya, kalau penguasaan suatu materi bisa dari tanggapan seorang siswa, pertanyaan atau jawaban yang diberikan atas pertanyaan-pertanyaan guru. Seorang guru atau tutor belajar sudah bisa menyimpulkan apakah si A, si Budi misalnya, sudah menguasai materi yang diajarkan. Kemudian refleksi. Bagian-bagian mana yang belum dikuasai atau dipahami oleh seorang siswa. Kemudian umpan balik. Umpan balik adalah respon dari guru ya terhadap apa yang dipahami oleh siswa. Kemudian rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini artinya setelah belajar suatu materi, apa yang harus dilakukan ke depannya. Apakah seorang siswa harus membaca ulang materi kalau dianggap bahwa si siswa belum memahami? Ataukah si siswa harus melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas di rumah? Itu ada dalam rencana tindak lanjut. Kemudian yang
ketiga teman-teman ya dari standar proses itu adalah standar penilaian atau evaluasi. Nah, penilaian pembelajaran adalah proses penentuan nilai pembelajaran yang telah dilakukan, serta merupakan kegiatan pengukuran seberapa besar pencapaian hasil pembelajaran dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Fungsi penilaian hasil pembelajaran dalam penilaian pembelajaran terdapat dua fungsi utama yang perlu diwujudkan. Pertama, mengetahui tingkat efektivitas program dalam mencapai tujuan-tujuannya. Artinya, teman-teman, apakah pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang tutor belajar atau seorang guru efektif dalam mencapai tujuannya? Tujuannya berarti siswanya paham tidak? Siswanya ngerti tidak? Tujuan pembelajaran yang disusun dalam RPP itu tercapai atau tidak? Berarti evaluasi atau penilaian tidak semata-mata bertujuan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam belajar, tetapi juga apakah cara, metode, pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam belajar itu berhasil atau tidak. Yang kedua, tujuan dari penilaian atau evaluasi adalah mengidentifikasi bagian-bagian dari program pembelajaran yang perlu diperbaiki. Kemudian yang keempat, teman-teman, standar proses. Yang keempat adalah standar pengawasan proses pembelajaran. Standar pengawasan itu terdiri dari pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Jadi, standar pengawasan yang pertama itu pemantauan. Apa isi dari pemantauan? Pemantauan itu meliputi satu, pemantauan proses pembelajaran. Dilakukan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan juga dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, atau dengan pengamatan, atau dengan pencatatan, atau dengan perekaman, atau dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian, kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Biasanya yang melakukan adalah kepala sekolah atau pengawas sekolah. Kemudian, standar pengawasan proses pembelajaran yang kedua adalah supervisi. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Yang kedua, supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kemudian yang ketiga, kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Bisa kepala sekolah ya, atau pengawas sekolah. Bagian yang ketiga dari standar pengawasan proses pembelajaran adalah evaluasi. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara satu, membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses. Yang B, mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Kemudian bagian yang ketiga dari evaluasi adalah evaluasi proses pembelajaran, memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat atau D, teman-teman ya, standar pengawasan proses pembelajaran juga memuat pelaporan.
Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan. Kemudian bagian kelima atau E dari standar pengawasan proses pembelajaran adalah tindak lanjut. Maksudnya dari hasil pengawasan itu apa yang harus dilakukan ke depan. Tindak lanjut bisa berupa penguatan dan penghargaan. Ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Penguatan bisa dalam bentuk pujian, dalam bentuk penghargaan, misalnya guru diberikan hadiah, ya, diberikan sertifikat sebagai guru yang melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, dan lain sebagainya. Kemudian tindak lanjut yang kedua bisa berisi teguran yang bersifat mendidik. Biasanya diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Kemudian yang ketiga, guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan penataran lebih lanjut. Ini utamanya bisa jadi ya bagi guru yang belum memenuhi standar proses gitu, sehingga kemampuannya meningkat. Jadi teman-teman, materi standar proses ini sepertinya teman-teman harus bolak-balik atau beberapa kali mereview sehingga lebih paham. Dan nanti harapannya ketika dibuat menjadi soal dalam tes SKB, mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab materi kaitannya dengan standar proses pembelajaran. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga ya teman-teman. Pada pendidikan kesetaraan, derajat kompetensi terampil 1 setara dengan kelas 3 SD, B 6 SD, C 8 SMP, D 9 SMP, atau 10 SMA. Pada pendidikan kesetaraan, derajat kompetensi terampil 1 setara dengan kelas. Jawaban yang benar adalah kelas 8 SMP. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Program paket A meliputi tingkatan 1 dengan derajat kompetensi awal. Ya, ini namanya derajat kompetensi ya teman-teman. Ya, kita lihat ini. Dan ini sepertinya juga harus dihafalkan teman-teman. Jadi, tingkatan 1 itu dengan derajat kompetensi awal setara dengan kelas 3 SD. Kemudian tingkatan 2 itu sebutannya adalah derajat kompetensi dasar setara dengan kelas 6. Kemudian program paket E meliputi tingkatan 3, sebutannya adalah derajat kompetensi terampil 1 setara dengan kelas 8. Kemudian tingkatan 4 sebutannya adalah derajat terampil 2 setara dengan kelas 9 SMP. Kemudian program paket C meliputi tingkatan 5, sebutannya adalah derajat kompetensi mahir 1 setara dengan kelas 10 SMA ya, atau MA. Kemudian tingkatan 6 dengan derajat kompetensi mahir 2 setara dengan kelas 12 SMA. Jadi teman-teman, pembagian ini sepertinya harus kita hafalkan ya, bahwa tingkatan 1 itu sebutannya adalah derajat kompetensi awal. Tingkatan 2 paket A derajat kompetensi dasar, dari awal, dasar, terampil 1, terampil 2, mahir 1, mahir 2. Ya, mudah-mudahan teman-teman hafal ya, dan ingat
serta jika nanti menjadi soal bisa menjawabnya. Kita masuk ke soal yang keempat. Pada pendidikan kesetaraan tingkatan 6 dengan derajat kompetensi mahir 2 setara dengan kelas 12 SMA atau madrasah aliyah, diarahkan untuk pencapaian kemampuan. A. Menekankan pada kemampuan literasi dan numerasi, yaitu kemahirwacanaan bahasa dan angka. B. Menekankan penguasaan fakta, konsep, dan data secara bertahap, sehingga peserta didik mampu berkomunikasi melalui teks secara tertulis dan lisan dengan menggunakan fenomena alam dan atau sosial sederhana secara etis. Yang C. Menekankan pada penguasaan dan penerapan konsep-konsep abstrak secara lebih meluas dan berlatih meningkatkan keterampilan berpikir dan bertindak logis dan etis. D. Menekankan peningkatan keterampilan berpikir dan mengolah informasi serta menerapkannya untuk menghasilkan karya sederhana yang bermanfaat bagi standar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket A, B, dan C. Kemudian yang E, diarahkan untuk mencapai kemampuan akademik dan keterampilan fungsional secara etis, sehingga peserta didik dapat bekerja mandiri atau berwirausaha, bersikap profesional, berpartisipasi aktif dan produktif dalam kehidupan masyarakat, serta dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Pertanyaannya adalah, pada pendidikan kesetaraan tingkat 6, derajat kompetensi mahir 2, berarti ini untuk setara dengan kelas 12 SMA, diarahkan untuk pencapaian kemampuan. Apakah kemahirwacanaan, yang kalau A ini sepertinya tidak ya teman-teman. Kemudian menekankan penguasaan fakta, konsep, dan data secara bertahap, sehingga peserta didik mampu berkomunikasi melalui teks tertulis, lisan, dengan menggunakan fenomena alam. Juga sepertinya bukan kompetensi yang diharapkan dari siswa setara dengan kelas 12 yang B. Yang C menekankan pada penguasaan dan penerapan konsep abstrak secara lebih meluas dan berlatih meningkatkan keterampilan berpikir dan bertindak logis dan etis. Apakah ini yang diharapkan dari seorang siswa setara dengan kelas 12 SMA? Yang C kita tahan dulu. Kemudian D menekankan peningkatan keterampilan berpikir dan mengolah informasi, serta menerapkannya untuk menghasilkan karya sederhana yang bermanfaat bagi standar penyelenggaraan pendidikan, yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Ini salah ini teman-teman ya, jadi ini salah ketik ya, bermanfaat bagi, nah ini dicoret aja, jadi bagi diri dan masyarakat. Kemudian yang E, diarahkan untuk mencapai kemampuan akademik dan keterampilan fungsional secara etis, sehingga peserta didik dapat bekerja mandiri dan berwirausaha, bersikap profesional, berpartisipasi aktif dan produktif dalam kehidupan masyarakat, serta dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, teman-teman ya, kalau kita lihat dari clue berwirausaha, bersikap profesional, dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sepertinya, nah di sini juga bekerja mandiri atau berwirausaha, sepertinya yang E ini adalah capaian kompetensi atau kemampuan yang diharapkan dari peserta didik kelas 12 SMA atau pada derajat kompetensi mahir 2. Kita lihat. Ya, jawabannya yang betul adalah yang E.
Kita lihat pembahasannya ya teman-teman, pembahasannya pun cukup panjang ini. Pembahasan. Program paket A meliputi tingkatan 1 ya teman-teman. Ya, tingkatan 1 dengan derajat kompetensi awal setara dengan kelas 3 SD menekankan pada kemampuan literasi dan, nah ini clue-nya adalah pada kemahiran bahasa dan angka, kemahir wacanaan. Jadi anak kelas 3 SD itu harapannya adalah memiliki kemampuan bisa baca, tulis, bisa berhitung. Nah, ini pada kemahir wacanaan bahasa dan angka. Kemudian anak kelas 6 SD setara dengan tingkatan 2 atau derajat kompetensi dasar itu pada penguasaan fakta, ya, konsep dan data secara bertahap, sehingga peserta didik mampu berkomunikasi melalui teks secara tertulis dan lisan dengan menggunakan fenomena alam dan atau sosial sederhana secara etis untuk memiliki keterampilan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ini untuk keterampilan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Ke jenjang lebih tinggi berarti setara dengan SMP atau program paket B. Kita lihat kompetensi yang diharapkan dari program paket B. Itu meliputi tingkatan 3 dengan derajat kompetensi terampil 1. Menekankan atau setara dengan kelas 8 SMP. Menekankan pada penguasaan dan penerapan konsep abstrak secara lebih meluas. Dan berlatih meningkatkan keterampilan berpikir dan bertindak logis dan etis, sehingga peserta didik mampu berkomunikasi melalui teks secara tertulis dan lisan, serta memecahkan masalah dengan menggunakan fenomena alam dan atau sosial yang lebih luas. Kemudian tingkatan 4 dengan derajat kompetensi terampil 2 setara dengan kelas 9 SMP menekankan pada peningkatan keterampilan berpikir dan mengolah informasi serta menerapkannya untuk menghasilkan karya sederhana yang bermanfaat bagi standar penyelenggaraan pendidikan, kesetaraan, sehingga peserta didik mampu secara aktif mengekspresikan diri dan mengkomunikasikan karyanya melalui teks secara lisan, tertulis berdasarkan data dan informasi yang akurat secara etis untuk memenuhi tuntutan keterampilan dunia kerja sederhana. Jadi, ini untuk memenuhi tuntutan keterampilan dunia kerja secara sederhana dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, artinya ke SMA atau program paket C. Teman-teman, kita lihat program paket C. Itu kompetensi apa yang diharapkan dari lulusannya. Pada tingkatan 5 ya teman-teman, ini derajat kompetensi mahir 1. Setara dengan kelas 10 SMA, diarahkan pada pencapaian dasar-dasar kompetensi akademik dan menerapkannya untuk menghasilkan karya, sehingga peserta didik mampu mengkomunikasikan konsep-konsep secara lebih ilmiah dan etis, serta mempersiapkan diri untuk mampu bekerja mandiri dan mengembangkan kepribadian profesional. Kemudian tingkatan 6 ya teman-teman, dengan derajat kompetensi mahir 2. Derajat kompetensi mahir 2 setara dengan kelas 12 SMA. Diarahkan untuk pencapaian kemampuan akademik dan keterampilan fungsional secara etis, sehingga peserta didik dapat bekerja mandiri atau berwirausaha. Nah ini.
Jadi kelas 12 SMA itu bekerja mandiri, berwirausaha, bersikap profesional, berpartisipasi aktif, dan produktif pada kehidupan masyarakat karena dianggap sudah orang dewasa muda ya teman-teman. Dan ini melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini bisa jadi adalah ke perguruan tinggi. Kita lanjutkan ke soal yang kelima ya. Rambu-rambu pengaturan kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, kemudian minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, hari libur nasional, dan ujian nasional adalah A. Kalender pendidikan, B. Silabus, C. Rencana pelaksanaan pembelajaran, D. Kompetensi inti, atau E. Kompetensi dasar. Jadi kalau kita lihat clue-nya ya teman-teman, clue dari soal ini misalnya pada rambu-rambu pengaturan kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun. Nah ini, dalam 1 tahun yang mencakup permulaan tahun ajaran. Kapan? Tanggal berapa tahun ajaran dimulai? Apakah 12 Juli, 13 Juli misalnya? Minggu efektif, dan lain sebagainya adalah di mana? Ya, kalau teman-teman yang biasa menyusun perangkat pembelajaran pasti paham bahwa rambu-rambu pengaturan ini ada di dalam kalender pendidikan. Biasanya kalender pendidikan dibuat oleh sekolah. Dan biasanya dinas juga membuat kalender pendidikan untuk nanti di breakdown pada tingkatan atau satuan pendidikan yang ada. Teman-teman selesai ya 5 soal dengan pembahasan yang cukup panjang. Mudah-mudahan teman-teman tidak lelah ya untuk nanti mengulang atau mereview materi-materi ini pelan-pelan, bahkan mungkin membuat catatan-catatan kecil, menghafalkannya, sehingga konsep-konsep yang dibahas dalam video ini dapat diingat dan nanti ketika menjawab soal-soal ini bisa terjawab dengan baik. Teman-teman, doa saya kepada teman-teman mudah-mudahan dimudahkan ya dalam menguasai materi-materi SKB Pamong Belajar ini, dan sukses pada kesempatan ini untuk meraih cita-citanya menjadi calon pegawai negeri sipil. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.